Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menyambung pembahasan kita yang belum selesai tentang fadilah surat Ibrahim. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahawa di antara keistimewaan surat Ibrahim adalah Allah mengajarkan seni berdoa, cara Nabi Ibrahim berdoa, dan semua doa Nabi Ibrahim dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun membutuhkan kesabaran dalam menunggunya. Dan ini tentunya menjadi suri tauladan bagi kita bagaimana hendaknya kita berdoa kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim salah satu dari dua Nabi yang disebutkan menjadi uswah hasanah bagi kita. Dan ini bisa dilihat pada inti surat Ibrahim, yaitu dari ayat ke-35 sampai ayat 41. Kita sudah bahas ayat ke-35 dan 36, yaitu bagaimana Nabi Allah setelah meninggalkan Ismail yang masih bayi bersama ibunya Hajar di area Baitullah, walaupun belum dibangun seperti Ka'bah hari ini, tapi itu sudah menjadi area Baitullah. Dan Nabi Ibrahim berdoa pertama sekali yaitu dengan gaya bahasa, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah tempat ini, negeri ini aman. Permintaan Ibrahim pertama menjaga lingkungan. Maka kemarin kita sudah jelaskan dengan singkat bahawa salah satu yang mendukung kita berbuat baik adalah lingkungan. Sehingga kalau mau pindah rumah, cari rumah, maka lihat dulu lingkungannya. Jangan melihat indahnya rumah, tapi lihat baik atau tidak baik lingkungan tersebut, karena itu sangat berpengaruh kepada perkembangan dan ketaatan anak-anak kita. Begitulah Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah, dan doanya makbul. Makkah menjadi negara aman, aman dari sisi manapun, aman untuk urusan politik, aman dari kekacauan lingkungan, maksiat kecil sekali. Kalaupun ada, itu pribadi-pribadi yang melakukannya, ya, tapi tidak sampai mengacaukan keadaan kota Makkah. Nah, kita akan sambung di ayat ke-37 dan ayat dan berikutnya. Nah, lalu Nabi Allah Ibrahim ketika sudah menempatkan Ismail di tempat itu, setelah meminta supaya daerah tempat tinggalnya Ismail dan istrinya Hajar itu mohon diamankan oleh Allah, lalu Nabi Ibrahim berdoa kembali, dan doa ini dilantunkan oleh Nabi Allah Ibrahim setelah menjauh dari Hajar. Kita sudah informasikan berdasarkan tafsir. Jadi ketika akan meninggalkan tempat itu, Hajar memegang
tangan Nabi Allah Ibrahim suaminya, lalu berkata, kenapa engkau tega meninggalkan kami? Kenapa engkau begitu tega meninggalkan istri dan anakmu di tempat ini yang tidak ada sesuatu pun yang bisa tumbuh? Nabi Ibrahim diam saja. Dalam tafsir sebutkan begitu. Dan sampai akhirnya Hajar bertanya, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Disitulah baru Nabi Allah Ibrahim menjawab, na'am, benar, Allah lah yang telah menyuruh. Baru tenang hati Hajar. Kalau Allah yang menyuruh, pasti Allah memelihara kami. Ini iman level tinggi, Pak. Kalau Allah yang sudah suruh, pasti Allah pelihara. Jadi jangan ragu-ragu dengan perintah Allah. Karena ada orang yang hari ini masih ragu-ragu. Allah suruh sesuatu, dia ragu. Allah larang sesuatu, dia ragu. Makanya ada yang belum berani meninggalkan maksiat karena takut cari rezeki di tempat yang lain. Jadi seakan-akan kalau tidak kerja di situ tidak ada rezeki. Padahal yang tempat dia kerja tempat haram. Seharusnya kita berlaku seperti Siti Hajar. Kalau Allah suruh, Allah larang, lakukan, maka amanlah segala-galanya. Cuma perlu kesabaran. Karena hidup kita bukan seperti Indomie, begitu selesai dimasukkan ke dalam mangkuk, siram air panas langsung makan. Tidak. Hidup kita butuh kesabaran. Jemaah melakukan Allah. Nah, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, lalu setelah tidak nampak lagi Hajar dan anaknya, disitulah Nabi Ibrahim kembali berdoa lagi kepada Allah. Jadi betul-betul beliau ini menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Nabi Allah Ibrahim berkata dalam ayat ke-37, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, jadi dia menyebut dengan gaya bahasa tanpa memakai kalimat panggil. Jadi langsung Rabbana, tidak menyebutkan ya Rabbana. Juga sudah kita kabarkan, sekedar mengulang kaji bagi yang belum hadir. Ini menunjukkan keakraban Nabi Allah Ibrahim dengan Allah. Jadi tidak panggil lagi Allah dengan memakai bahasa resmi, tapi langsung Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana. Begitu saja panggilan Ibrahim. Karena Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Apa yang dia laporkan ke Allah? Inni askantu, aku telah meninggalkan keturunanku biwadin, di satu lembah ghairi zi zar'in. Jadi langsung Ibrahim melakukan testimoni setelah melihat tempat daerah tempat Baitullah itu. Dia mengadu ke Allah, ya Allah, tempat ini ghairi zi zar'in, tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Bagi kita yang sudah umrah Bapak Ibu, itu sudah lihat area Mekah dan Madinah. Terutama di area Mekah itu lembah-lembahnya berbatu. Jadi bukan bukit yang punya tanah seperti kita yang tumbuh begitu kita makan biji salak buang langsung tumbuh sendiri, tidak. Jadi gunungnya gunung berbatu yang tidak mungkin ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, dan itu telah dikabarkan oleh Allah dengan mengangkat keterangan Nabi Allah Ibrahim. Dari dulu itu model berbatu daerah Makkah itu. Nanti baru dijelaskan kemudian kenapa bisa ada buah-buahan macam-macam kurma. Nanti dijelaskan di doa berikutnya. Setelah dia melaporkan ini, dia mengatakan, telah kutinggalkan di tempat yang tidak mungkin tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh, tidak bisa bercocok tanam di sini. Apa yang dia minta berikutnya setelah mengeluh, setelah mengadu, bukan mengeluh, setelah mengadu ke Allah? Seharusnya orang kalau mengadu kepada seseorang maka akan meminta solusi sesuai dengan yang diadu. Kalau saya melaporkan bahwa masjid, air kran di masjid tidak hidup, saya laporkan ke panitia, maka saya mohon solusinya adalah tolong bereskan tu kran. Kalau listrik mati kita ngadu ke PLN, maka solusi yang kita minta adalah tolong segera datang ke rumah untuk hidupkan listrik.
Begitu seharusnya yang diadu, kemudian dicari solusi sesuai dengan pengaduan. Tapi lihatlah Nabi Allah Ibrahim, setelah mengadu kepada Allah tentang keadaan keluarganya yang ditinggalkan di daerah yang tidak ada tumbuhan, maka kita bisa menebak seharusnya kalimat berikutnya, seharusnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, tumbuhkanlah tumbuhan. Itu yang paling logika, karena pengaduannya tentang masalah tanah yang tak bisa tumbuh. Maka Nabi Ibrahim bisa minta, ya Allah, turunkan hujan, tumbuhkan tumbuhan. Tapi ternyata tidak begitu permintaan Nabi Allah Ibrahim. Apa yang dia minta? Rabbana liyuqimus salah. Ada 3 permintaan untuk menangani penderitaan yang akan muncul bagi Hajar dan Ismail. Dan untuk menjaga Hajar dan Ismail, Nabi Allah meminta 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yuqimus salat, yang mendirikan salat. Kan terkesan aneh Bapak Ibu belaka Allah. Masa urusannya urusan tanaman, tapi kok minta supaya mendirikan salat? Ini perlu difikirkan begitu panjangnya. Kenapa salat yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim agar Hajar dan Ismail mampu melakukannya? Pertama, karena salat yang bisa memancing keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang hidup boleh miskin, tetapi keberkahan hanya turun kepada si miskin yang salat. Keadaan kita boleh terjadi musim paceklik, apapun boleh terjadi, tetapi yang bisa membuat kita mampu menghadapinya adalah salat. Maka salat itu sumber keridaan Allah. Aneh kalau ada orang meninggalkan salat lalu bermohon-mohon kepada Allah. Rata-rata orang yang tidak salat, Allah hancurkan gaya hidupnya. Allah akan sempitkan rezekinya. Semakin cepat kita melakukan salat, semakin cepat Allah menurunkan rezeki yang telah dibuat kuota untuk kita. Maka cuba lihat gaya orang tidak salat. Mohon maaf Bapak Ibu, yang paling banyak itu biasanya supir. Mohon maaf nih kalau ada supir di sini, tidak semua supir. Supir yang di sini tentu tidak masuk. Tidak termasuk orang meninggalkan salat. Hai, di sini saja hadir berarti. Tapi rata-rata supir banyak meninggalkan salat. Berapa kali naik L300 diberhentikan di masjid, supirnya tidak salat. Kita disuruh salat, supirnya santai saja. Nanti nanya, sudah selesai? Menyuka selesai, dah berangkat belum? Dia tidak salat. Subhanallah, begitu pedenya. Kuli bangunan hampir merata tidak salat. Sekarang lihat rezeki mereka, uang banyak, itu sekali menjadi kuli sehari bisa dapat 100.000, makan ditanggung. Tapi Masya Allah hidup begitu-begitu saja, penuh dengan masalah. Uang entah kemana, dapat uang 100.000, 70.000 untuk rokok. Apalagi rokok sudah naik selama corona. Jadi hidup Allah buat dia dapat rezeki dengan rahmannya, tapi Allah tahan rahimnya. Allah tidak sayang kepada mereka. Makanya Nabi Allah Ibrahim memohon, ya Allah, buatlah Ismail dan Hajar tetap mendirikan salat. Liyuqimus salat. Bahasa Arab ini diambil dengan metode fi'lun mudhari' yuqimu. Jadi maksudnya, ya Allah, mohonlah buat mereka tetap salat selama-lama. Dari sekarang sampai ke depan tetaplah mereka salat. Jadi salat itu memancing keberkahan. Kalau Allah sudah berkahi, Allah sudah ridai, mudah bagi Allah menyelesaikan semua permasalahan. Bapak Ibu, kalau ada kolam ikan atau kolam rawa-rawa lah, kita takut anak kita tenggelam, maka apa yang bisa kita lakukan? Ini ada kolam di depan rumah atau ada kolam tetangga yang terbuka. Untuk membuat anak kita tidak tenggelam, apa yang bisa kita lakukan? Pilihannya 2: meminta untuk dipagari kolam tersebut, atau mengajarkan anak kita berenang.
Mana pilihan yang lebih utama? Mengajarkan anak kita berenang. Jadi kolam manapun yang dia kebetulan masuk, dia tetap bisa selamat. Enggak mungkin kita terus-terusan semua kolam di komplek kita minta mohon dipagari. Galak-galak gop lah. Dia yang beli tanah, dia yang buat kolam. Apakah semua kita baru sewa di rumah itu? Masa kita minta tolong bapak-bapak kolamnya dipagari, anak saya masih kecil? Tidak mungkin begitu. Satu-satunya solusi paling efektif adalah mengajarkan berenang. Begitulah ibaratnya orang yang diajarkan salat, anak-anak diajarkan salat sama dengan mengajarkan berenang. Dimanapun ditempatkan penuh dengan maksiat, mau kuliah di Jogja, Surabaya, Medan, atau di mana saja yang mungkin Masya Allah maksiat luar biasa, tapi dia sudah kita ajarkan cara berenang, begitulah dia bisa menyelamatkan diri dimanapun dia berada. Tapi kalau kita mengirimkan uang ke dia, "Dek, hidup di sana aman ya, ini uang makan, ini uang SPP, ini uang ini, hati-hati jangan masuk ke pagar orang," tapi tidak ada salatnya, tetap jatuh ke maksiat. Dan kesalahan orang paling banyak hari ini mengajarkan salat tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Seharusnya salat itu diajarkan di umur anak 7 tahun, bukan di waktu baligh. Dan insya Allah keluarga yang mengamalkan sunnah ini dari 7 tahun sudah sibuk ngejar-ngejar anak. Allah pelihara dia, Allah pelihara anaknya, dan insya Allah anaknya paling kurang terbebas dari maksiat besar. Makanya Nabi Ibrahim memohon ke Allah, "Ya Allah, jagalah keluargaku melalui buat mereka bisa salat." Bapak Ibu menakat Allah. Kemudian doa kedua untuk menjaga Hajar dan Ismail disambung oleh Ibrahim alaihissalam. Apa katanya? "Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim." Dan buatlah hati-hati manusia, afidah fuadun, buatlah hati manusia. Fuad itu lebih dalam daripada qalbun. Kalau qalbun hati yang berbentuk daging, fuad itu sanubarinya yang bergerak di dalam hati. Nabi Allah Ibrahim memohon ke Allah, "Ya Allah, buatlah sanubari manusia tahwi ilaihim." Hawa yahwi itu dalam bahasa Arab terjun bebas ke bawah dengan keinginan yang kuat. Jadi kalau orang merindukan sesuatu, misal dia mengejar sesuatu, terjun bebas untuk mendapatkan orang yang dirindukannya, itu enggak mikir panjang, itu tahwi. Maksud Nabi Allah Ibrahim buat orang-orang merindukan mereka. Kerinduannya begitu kuat. Makanya yang lewat pertama setelah Ismail dan Hajar berada di situ adalah kafilah Jarhum, atau saya lupa nama kafilah ini. Dalam sejarah disebutkan, dalam sirah Nabi ini di sirah Nabawiyah disebutkan, kafilah pertama yang melewati, langsung begitu lihat Hajar dan Ismail, mereka seperti merasa di sini tempat yang indah, yang baik untuk melakukan. Langsung dirikan tenda, kemudian melihat sudah ada air, yaitu Zam-Zam, sampai akhirnya berkumpullah banyak kafilah di situ sampai menjadi kota Makkah. Dan tahukah kita kenapa hari ini orang yang sudah pernah ke Makkah, baik haji maupun umrah, selalu terselip di hati rasa rindu ingin kembali? Pasti bapak itu, kecuali pergi dengan uang haram baru nggak ada rindunya. Kalau pergi dengan uang halal, pulang pasti merasa bahwa rindu kena balik dong. Semua begitu, semua merasa seakan-akan terbayang-bayang ingin balik melihat Baitullah, padahal biasa saja. Kenapa itu? Para ulama tafsir menyebutkan hasil dari dimakbulkannya doa Ibrahim. Siapa yang pernah ke sana pasti mendapatkan kerinduan yang kuat. Begitulah Nabi Ibrahim memohon ke Allah agar keluarganya Hajar dan Ismail bisa bergaul dengan manusia dan orang rindu kepadanya. Makanya salah satu ciri orang yang baik, dirindukan oleh orang banyak. Jadi kalau kita enggak pulang kampung, pak ditanya, "Pekan hanai waji, menyohanai waji hana mangat da moro raya." Begitu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya,
Kenapa dia tidak pulang? Jadi ada 10 orang anak, yang dirindukan tu 2 orang anak ini, misal contohnya. Kau enggak pulang si fulan, kau enggak pulang. Kalau dia enggak pulang, rasanya kayak tabu, kayak hambar begitu keadaan hari raya. Sifat ini itu tidak semua orang memilikinya. Sifat dirindui oleh manusia. Maka jadilah orang yang dirindukan oleh manusia, bukan orang yang dibenci oleh manusia, bukan orang yang tidak diinginkan kehadirannya oleh manusia. Jangan buat orang gembira di saat kita meninggal dunia, tapi buatlah air mata orang menetes telah hilang seorang sahabat yang di atas dunia selalu dirindukan, telah hilang seorang jamaah yang selalu bersama kita tersenyum. Jangan buat waktu kita meninggal diumumkan telah meninggal fulan bin fulan, lalu kemudian orang mengatakan so mati, jih mati, bah mati kering. Kita solat tetapi gaya bahasa kadang-kadang suka temerna. Ditanya orang, kita selalu dalam keadaan marah-marah. Ini tidak membuat orang rindu. Orang rindu di mana orang kalau dirindukan dimanapun dicintai. Isteri itu paling mencintai. Bukti bahawa suami itu baik adalah selalu dirindukan isteri. Itu bukti suami baik. Sebentar ditelepon, abang kapan pulang? Kalau bisa jangan pulang-pulang. Jangan enggak begitu juga. Abang kapan pulang? Begitu juga isteri pergi sebentar ditanya, "Yang panjang kau? Kau apakah?" Begitulah, walaupun gaya bahasa suami kadang-kadang agak sedikit kasar-kasar, tapi hatinya tidak bisa menipu. Jadi isteri paham-paham suami itu baik bukan kadang-kadang di mulut, tapi baik dari gerakan. Kami para suami kadang-kadang di mulut terkesan tidak baik, karena memang gaya bahasa laki-laki itu tegas, keras seperti tanah. Tetapi amaliyahnya yang menunjukkan dia baik. Memang bahasanya kasar, tapi uang belanja tidak pernah kurang. Itu suami baik. Jadi itu perlu dipahami. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana seni doanya Nabi Ibrahim. Dia memohon ke Allah, "Ya Allah, buatlah orang merindukan anak kami, merindukan anakku." Artinya orang-orang rindu dalam arti kata senang kepada mereka, agar mereka bisa aman tinggal di sini. Bapak Ibu sekarang yang anaknya berada di luar daerah, pernahkah berdoa seperti ini? Ya Allah, buatlah anakku menjadi orang yang dirindukan oleh orang sekitarnya. Kalau doa ini diterima, anak kita aman dimanapun, orang membutuhkan dia, dia bisa jadi pemimpin umat dimanapun berada. Kita lupa berdoa dengan gaya Nabi Allah Ibrahim. Allah angkat doa ini menunjukkan keistimewaan doa. Paling banyak doa-doa yang dicantumkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim. Paling banyak, karena hebatnya gaya beliau berdoa. Permintaan yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim mengatakan, "Warzuqhum minas samarat." Ya Allah, berikan rezeki kepada keluargaku ini minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur kepadamu. Tadi waktu ngadu mintanya, waktu ngadu masalahnya tidak bisa tumbuhan di situ. Lalu lihat gaya Nabi Ibrahim berdoa. Waktu minta yang ketiga, dia minta, "Ya Allah, berikan mereka rezeki berupa buah-buahan." Nabi Ibrahim tidak minta, "Ya Allah, berikan rezeki supaya pohon bisa tumbuh." Tidak, langsung Nabi Ibrahim minta, enggak perlu pohon tumbuh, tidak perlu hujan, enggak mengapa. Yang penting ya Allah, isi pohon itu kirimkan kepada anak dan istriku. Bisa bayangkan Bapak Ibu, beliau tidak minta supaya tumbuh pohon, tapi buahnya yang engkau kirimkan ya Allah kepada anakku, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur, bukan supaya mereka menjadi orang yang tidak lapar, tapi semoga dengan apa yang engkau beri bertambah syukur mereka kepadamu. Begitu mulianya doa ini. Dan hebatnya lagi, disinilah doa Nabi Ibrahim makbul sampai hari ini. Kota Mekah itu bukan sebagai penghasil, Pak. Hari ini kota Mekah itu bukan sebagai kota yang bisa memproduksi buah-buahan. Tanahnya tetap tandus,
Tapi Allah kabulkan doa Ibrahim. Di sekitaran Mekah Allah buat menjadi daerah subur. Siapa yang pernah ke Taif, Pak, waktu umrah, itu daerah Masya Allah suburnya luar biasa. Daerah Uyanah, daerah beberapa wadi di sekitaran Mekah. Dari situlah tumbuh semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan dari sanalah diangkut ke kota Mekah. Bayangkan Mekah tidak perlu memproduksi, tapi Allah buat akibat makbulnya doa Ibrahim. Maka orang yang dimuliakan Allah, dia kadang-kadang tidak perlu mencari rezeki, tapi rezeki mendatanginya tanpa harus melakukan sesuatu yang melelahkan. Itu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk manis, Pak. Buka pesantren, ajarkan anak Al-Quran, ajarkan tahfidz Quran. Masya Allah, orang-orang berduyun-duyun membawa buah-buahan tanpa pohon. Saya sering dapat bungkusan buah-buahan tanpa pohon, Pak. Tapi bukan bermakna saya dimuliakan Allah begitu saja. Artinya begitulah ibaratnya. Subhanallah, Allah bisa muliakan kita. Kita tidak pernah tanam jambu, tapi jambu selalu ada di rumah kita. Bagaimana caranya? Muliakan Allah, maka Allah akan muliakan engkau. Begitu gaya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, sehingga mereka aman sampai hari ini. Makkah aman sampai hari ini. Tidak ada keluhan dari makanan sedikit pun. Waktu Nabi Allah Ibrahim, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, waktu Nabi Ibrahim mendatangi Ismail setelah Ismail menikah pertama. Hadis riwayat Bukhari Muslim, panjang sekali hadisnya, Pak. Jadi kan Nabi Allah Ibrahim ketika ditinggalkan bayi, itu 13 tahun kemudian baru Nabi Allah Ibrahim mendatangi kembali. Dan di situ dia kembali berdoa sekali lagi. Nanti di ayat ke-41, Rabbi ja'alni muqimas salah, dan seterusnya. Berikutnya ditinggalkan lagi. Ketika Nabi Allah Ibrahim balik, sekali lagi Ismail sudah menikah dengan istri pertama. Lalu Nabi Ibrahim datang, tidak ada Ismail. Ditanya ke istri, bagaimana keadaan Ismail? Istri mengatakan, oh, Ismail sedang bekerja, dia sedang begini dan begini. Bagaimana keadaan hidup kalian? Si istri mengatakan, nahnu fi dhaiqin wa syiddah, kami dalam keadaan hidup susah payah, hidup dalam kesempitan. Istri tidak tahu bahwa yang datang itu mertuanya. Lalu dia mengatakan, Ismail itu begini dan begini. Dia laporkan hal-hal negatif. Padahal Ibrahim tahu siapa Ismail, yang bahkan waktu disembelih pun dia tahan lehernya demi Allah. Sudah dijelek-jelekkan oleh istri ini. Langsung Nabi Allah Ibrahim berkata, pesankan kepada Ismail, tolong ganti daun pintu, ada yang menyebutkan dalam hadis tiang pintu rumah ini. Pulang Ismail, ada firasat bahwa ada yang datang. Dia tanya, ada yang datang? Kata istri, ada orang tua, begini-begini cirinya, begini-begini. Lalu ada pesan. Istrinya mengatakan ada, bahwa dia pesan suruh ganti tiang pintu rumah ini. Langsung Nabi Allah Ibrahim, dia adalah ayahku Ibrahim. Kata Ismail, dia adalah ayahku Ibrahim. Maka yang dimaksud suruh ganti tiang pintu rumah ini, engkaulah tiang pintunya. Maka ku ganti hari ini, engkau ku ceraikan. Langsung hari itu juga diceraikan. Setelah itu Nabi Allah Ismail menikah lagi sekali lagi dengan penduduk setempat, perempuan yang berada setempat. Datang lagi Ibrahim dalam hadis yang sama, riwayat Bukhari Muslim. Ditanya lagi pertanyaan yang sama. Kali ini istri Ismail menyebutkan, waktu ditanya bagaimana hidup kalian, dia bilang kami dalam keadaan aman, walaupun sederhana, tapi kami bahagia. Ismail adalah orang yang baik dan begini dan begini. Ditanya oleh Ibrahim, apa yang kalian makan selama ini? Kata istri, al-lahm, daging. Apa yang kalian minum? Kata istri, al-ma', kami minum air putih. Lalu Nabi Allah Ibrahim disitulah dia berdoa, ya Allah, berkahilah daging dan air di tempat ini. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah memotong ceritanya sebentar, lalu mengatakan, seandainya ada biji-bijian yang dimakan oleh Ismail dan istrinya,
sungguh Nabi Allah Ibrahim akan mendoakan biji-bijian itu supaya diberkahi Allah. Tapi karena makanan pada waktu itu daging dan air, maka Nabi Ibrahim berdoa ke Allah, ya Allah berkahilah daging dan air. Oleh karena itu sampai hari ini daging berkah di Mekah itu, tidak putus-putus. Kambing beribu kali makan tidak habis-habis dan tidak ada asam urat. Kita sekali makan kambing langsung dikambing hitamkan, padahal yang kita makan kambing putih. Jemaah mereka Allah berkahi, Allah berkah. Akibat apa? Doa Nabi Allah Ibrahim. Air tidak putus-putus, Masya Allah, tanah gersang, hujan sekali-sekali tapi tidak pernah putus. Sumber air Zam-Zam mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kembali doa Nabi Allah Ibrahim dikabulkan, sampai Rasulullah mengatakan seandainya ada buah yang mereka makan, maka doa Ibrahim akan meminta keberkahan pada buah itu, maka tidak akan putus juga semua biji-bijian dan buah-buahan tersebut. Jadi bisa bayangkan, Masya Allah, dekatnya Nabi Ibrahim dan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang dia minta. Nah kemudian barulah Nabi Ibrahim berkata, sampaikan salamku kepada Ismail dan pesankan kepadanya, pertahankan pintu rumah ini. Pulang Ismail tanya lagi, ada firasah. Jadi orang alim itu ada firasah, Pak. Kalau kita dulu belajar salah satu dari cabang ilmu agama, itu ada yang disebut firasah. Firasah itu Allah letakkan pada orang saleh. Kalau pada Nabi itu kadang-kadang berubah menjadi mukjizat, tapi ada perasaan. Jadi orang saleh itu kadang-kadang tahu sesuatu yang membuat dia tidak enak hati, itu kadang-kadang dia tahu kalau dekat dengan Allah. Kalau tidak dekat dengan Allah tapi merasa sok tahu, biasanya dukun. Maka Bapak Ibu maka Allah, isteri Ismail mengatakan, ada orang tua begini memesankan supaya engkau hendaknya mempertahankan tiang pintu rumah ini. Kata Nabi Allah Ismail, itulah orang tuaku Ibrahim, dan engkaulah istri yang disuruh aku bertahan denganmu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada sedikit iklan. Kalau seandainya ada orang tua menyuruh anak untuk bercerai, bolehkah kita menceraikan istri kita begitu saja? Ini ada orang tua, anak ribut, atau dia mengatakan, nak, udah ceraikan saja isterimu. Kah cerai juga deh. Dari urujih ilung nak galak kaji. Kah cerai aja. Bolehkah taat pada orang tua untuk menceraikan isteri? Para ulama mengambil hadis ini mengatakan, kalau orang tuanya seperti Nabi Allah Ibrahim, segera lakukan. Tapi kalau orang tuanya cuma dipanggil apahim, jangan coba-coba lakukannya. Jadi kalau orang tua saleh, memang saleh, Masya Allah, berilmu, saleh, dekat sama Allah. Kalau orang tuanya mengatakan, nak, ceraikan isterimu, maka silahkan ceraikan. Tapi kalau orang tuanya tidak seperti itu, maka tidak boleh taat kepada makhluk, apalagi sampai menyuruh bermaksiat. Karena menceraikan pasangan suami isteri termasuk dosa takhbib. Rasulullah berkata, man khabbaba laisa minna man khabbaba fina. Bukan umatku orang yang suka mencerai-ceraikan orang lain, mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain, mengganggu isteri orang lain. Bukan umatku. Maka orang tua tidak boleh sembarangan menyuruh anak menceraikan isteri. Tapi kalau orang tua saleh, pasti dia punya pertimbangan dari Allah. Dan ini dibantu dari hadis Ibnu Umar disuruh oleh Umar bin Khattab untuk menceraikan isteri, padahal Ibnu Umar mencintai istrinya. Jadi kata Ibnu Umar dalam hadis, aku disuruh oleh ayahku yaitu Umar bin Khattab untuk menceraikan istriku, padahal aku mencintai istriku. Dalam hadis itu Umar maksa, ceraikan istrimu. Ibnu Umar tidak mau. Lalu dia menghadap ke Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, sahabatmu Umar bin Khattab, ayahku, suruh menceraikan istriku, dia menyuruhku menceraikan istriku, sedangkan aku masih mencintainya. Apa jawaban Nabi? Talliq zawjataka, segera ceraikan istrimu. Subhanallah. Nabi tidak tanya kenapa Umar. Nabi enggak model bertanya, oh ya, Umar kok bisa kayak gitu?
Bahkan jika lagi Umar. Masya Allah, tidak ada. Nabi tahu siapa Umar Al-Faruq. Dia tahu pembeda kebenaran dan kebatilan. Langsung Nabi mengatakan, ceraikan istrimu. Ternyata Nabi langsung membela Umar, diceraikan istrinya. Jadi ini hikmah, Pak. Hikmah dibalik kesalehan seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, satu lagi, tinggal 2 menit lagi. Satu lagi, Pak, lihat ayat yang terakhir. Ini tidak mungkin kita habiskan lagi. Di ayat ke-38 itu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Itu beliau mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Itu maksudnya apa? Nabi Ibrahim mengikhlaskan doanya kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang paling tahu di dalam hatiku ini, Engkau yang paling tahu. Maksudnya begitu ikhlasnya dia berdoa kepada Allah, begitu dalamnya dia berdoa. Maksudnya, ya Allah, mungkin mulutku tidak bisa mewakili permintaanku, tapi Engkau tahu dalam sanubariku aku memohon sesuatu kepadamu. Maka doa itu dia lemparkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon kepada Allah, Engkaulah yang paling tahu tentang doaku. Nah, di ayat ke-41, kemudian di ayat ke-40 beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini datang lagi setelah Nabi Allah Ibrahim berumur 13 tahun. Ini doanya. Kembali beliau berdoa, ya Allah, jadikan anakku muqimas salah. Ini sini penting, Pak, terakhir 1 menit saja. Tadi waktu dia minta, waktu Ismail masih bayi, dia minta Rabbana liyuqimus salah. Mohon ya Allah supaya mereka mendirikan salat terus-terusan, pakai fi'il mudhari'. Tapi di waktu kembali datang di umur Ismail 13 tahun lebih sedikit, Nabi Allah Ibrahim mulai berdoa dengan mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku muqim, bukan lagi yuqim, muqimas salah wa min zurriyyati, dan semua keturunanku. Apa bedanya yuqim dengan muqim? Kalau yuqim itu proses untuk belajar mendirikan salat, melaksanakan salat. Tetapi ketika sudah baligh, ini kan doa kedua setelah Ismail baligh, doanya berubah menjadi muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat, bukan lagi menjalankan salat. Maksudnya apa? Isi salat bisa keluar ke dalam amalan-amalan harian. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat bisa mencegah keji dan munkar. Maksudnya, ya Allah, jadikan anakku dengan salatnya untuk mencegah keji dan mungkarnya. Jadikan anakku bisa menghilangkan maksiat akibat daripada salatnya. Ini yang kita minta, Bapak Ibu maka Allah. Mintalah kepada Allah di mulut kita supaya anak kita bisa mengaplikasikan salat yang telah dia lakukan dari mulai umurnya 7 tahun. Maka insya-Allah Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, dan insya-Allah Allah kumpulkan kita kembali bersama keluarga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, beginilah rahasia inti daripada fadilah surat Ibrahim, dan nanti kita sambung ke surat berikutnya. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan kehadirannya, Allah berkahi keluarganya, dan Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.